Ini data penyesuaian per 31 Desember 2024. Yang pertama, BM1202. Itu persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan. Persediaan supplies tersisa 2 juta. Kita harus memasukkan nominal yang terpakai, jadi pengurangannya itu dari trial balance supplies 8.500.000 dikurang 2 juta, hasilnya 6.500.000. Akun itu karena dia yang terpakai, berarti dia menjadi beban. Jadi supplies, beban supplies. Terus supplies-nya dikredit karena dia berkurang. Nominalnya 6.500.000. BM1203 itu dari rekening koran per 31 Desember 2024 yang diterima oleh perusahaan. Pendapatan bunga sebesar 5 juta. Karena dia pendapatan bunga, jadinya cash kita bertambah, interest income kita bertambah. Kan dia pendapatan bunga bank. Interest income ini pendapatan bunga bank bertambah 5 juta dan kas kita juga bertambah 5 juta. Yang kedua, beban administrasi bank sebesar 230.000. Jurnalnya itu bank service charge, itu administrasi bank atau beban administrasi bank sebesar 230, dan cash karena dia beban jadinya cash kita berkurang sebesar 230. Lanjut, BM1204, cadangan kerugian piutang ditaksir 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Cara perhitungannya yaitu saldo dari piutang dagang itu 28.320.000 dikali 5%. Lalu dikurangi dengan allowance, dapatlah hasil 1.416. Nah, ini dia. Akunnya itu bad debt expense atau cadangan. Akunnya beban kerugian piutang di debit sebesar 1.416 dan allowance for bad full debt itu cadangan kerugian piutang sebesar 1.416. BM125 itu penyusutan aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan Desember 2024. Building sebesar 500.000 dan equipment sebesar 400.000. Akunnya yang di sebelah debit depreciation expense building karena dia menjadi beban, dan di kreditnya akumulasi depreciation building. Nominalnya langsung aja dimasukin itu 500.000 dan kreditnya 500.000 juga. Dan yang equipment depreciation expense equipment accumulated depreciation equipment di kredit. Nominalnya 400.000 debit kredit. BM126 prepaid train beban sewa tahun 2024 adalah sebesar 1 juta. Nah, ini langsung dimasukin aja ya. Akunnya
itu rent expense dan prepaid rent di kredit. Rent expense bertambah 1 juta dan prepaid rent bertambah 1 juta. PM 1207 PPN masukkan sebesar 3.755.000 dan PPN keluaran sebesar 6.586.000. Jadi di sini tuh yang lebih besar itu PPN keluaran dibanding PPN masukan. PPN keluaran itu maksudnya tuh penjualan lebih besar daripada pembeliannya. PPN masukannya itu pembelian. Jadi jurnalnya BM 1208 fade out-nya di debit sebesar 6.586.000 dan income tax payable. Kenapa income? Karena fade out ini lebih besar. Fade out ini dari penjualan, nah jadinya lebih besar penjualan daripada pembelian, berarti itu pendapatan bagi kita. Jadinya income tax payable-nya sebesar 3.821.000 dan fade in-nya sebesar 3.755. Cari income tax payable-nya itu selisih dari fade out dan fade in, dapatlah income tax payable. BM 1208 cek yang diterima PD Starship April pada tanggal 20 Desember 2024 dari toko Dream sebesar 4.662.000 ternyata tidak ada dananya. Maksudnya tuh di sini dia sudah membayar utang, tetapi pas kita cek uangnya tuh nggak ada. Jadinya account receivable-nya nggak jadi berkurang. Jadinya bertambah lagi, tetap bertambah. Nah, cash-nya juga berkurang. Maksudnya tuh tidak ada cash yang masuk gitu, jadinya cash-nya dikredit gitu. Sebesar 2.664.000. Nah, total adjustment ini dijumlahkan antara debit kredit, dapatlah hasil 24.296.000 debit kreditnya balance. Selanjutnya kita mengerjakan worksheet pada Starship April. Nah, pada trial balance ini disalin dari trial balance habis buku besar ya, tinggal salin aja. Nah, ini ada tabel adjustment, ini penyesuaian. Jadi penyesuaian yang tadi kita buat itu kita salin aja sesuai dengan akunnya. Nah, tapi naruh nominalnya tuh di kolom adjustment aja sampai bawah. Nah, untuk nama-nama barunya itu dibuat di bawah nama-nama di trial balance ini. Nah, ini akun-akun baru yang dapat dari penyesuaian. Jika udah disalin antara trial balance dan adjustment, langsung aja kita pergi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian ini dijumlahkan antara trial balance dan adjustment. Contohnya pada petty cash. Petty cash di trial balance 4 juta. Dan karena tidak ada di penyesuaian, langsung aja masuk ke 4 juta di neraca saldo. Kalau di cash in bank ini 4 juta 92 juta 923.000 dan di penyesuaiannya 5 juta. Jadi ini ditambah ini. Nah, karena ada di kreditnya juga, jadinya hasil tambah dengan ini dikurang
dengan kredit penyesuaian ini. Dapatlah hasil 95.029.000. Nah, lanjut yang account receivable 28.320 ditambah karena dia debit sama debit 7.664. Dapatlah hasil 30.984. Nah, allowance ini dikredit. Jadi jika kredit dengan kredit dia bertambah, dengan debit dia bertambah. Jika dia berlawanan arah seperti ini, fade out ini, dia saldo normalnya kan di kredit, tapi pas di penyesuaian dia ada di debit, jadinya dia dikurang, saling mengurangi, dapatlah 0. Ini semua akunnya harus ada ya di neraca saldo setelah penyesuaian ini. Kalau udah disalin semua ditambah, dijumlahkan atau dikurang, itu langsung dimasukkan. Dapatlah hasil 354.847 balance-nya. Nah, pada income statement ini, yang dimasukkan ke dalam income statement ini akunnya itu sales, COGS, dan beban-beban. Contohnya ini 33.200 itu dari sales. Nah, sales, diskon dan return ini dia berlawanan dengan sales. Dia saldo normalnya di debit, atau disebut juga dengan akun kontra. Seperti akumulasi dengan equipment, dia akun kontra. Dia aset tetapi dia saldo normalnya di kredit, jadi itu namanya akun kontra. Pada di kolom balance ini isinya itu aset-aset, aset lancar, aset tetap, account payable, dan equity. Nah, nomor akun dari 1 sampai 3. Kalau yang income statement dari akun 4 sampai 9. Begitu. Dapatlah hasil selisihnya 3.034.000 dan 3.034.000. Nah, balance di neraca saldo. Lanjut, kita akan mencari laporan keuangan. Yang pertama itu income statement atau laporan laba rugi. Nah, di income statement ini kita kan menuliskan akun dari 4, 5, dan 6, 8, dan 9. Nah, pada income kita masukkan salesnya yang dari neraca lajur itu, dan sales return 88, sales account. Nah, 33.200 ini dikurang dengan 688.000, dapat hasil 32.512.000. Terus cost of goods sold itu masukkan 26.800. Jadi 32.512 ini dikurang dengan 26.800, dapatlah hasil 5.712. Nah, terus yang C-nya expense. Kita jumlahkan seluruh beban-beban, dapatlah hasil beban 13.746.000. Nah, hasil 5.712.000
712.000 yang di atas kita kurangkan dengan 13.746 yang beban. Nah, hasil pengurangannya itu 8.034.000 rupiah. Nah, karena pembelian dan income ini lebih kecil daripada beban, jadi dia rugi, loss operational. Nah, yang D ada interest income, itu pendapatan lain-lain sebesar 5 juta. Jadinya antara jumlah dari beban ini 8.034.000 dikurang dengan interest income 5 juta, hasilnya 3.034.000. Nah, ini loss ya, lupa dibuat. Lanjut, laporan perubahan ekuitas ending of 31 Desember 2024. Isinya equity of 1 Desember 2024 ini dimasukin dari neraca awal yaitu 256.000. Nah, tadi pas kita mencari laba rugi, kita mendapatkan rugi yaitu loss sebanyak 3.034.000. Nah, hasil dari equity yang 256 juta ini kita kurang dengan 3.034.000. Dapatlah hasil 252.966. Nah, karena pada saat transaksi kita ada pengambilan pribadi, nah drawing kita masukkan juga sebesar 2 juta. Nah, itu akan mengurangi equity di 252.966.000 dikurang 2 juta, dapatlah hasil 250.966.000 di akhir 31 Desember 2024. Sekarang lanjut ke balance sheet. Akunnya itu akun aset tetap, aset lancar, terus liability dan equity. Akunnya itu 1 sampai 3. Nah, ini current asset kita masukin seperti petty cash, cash in bank, receivable, allowance, merchandise, supplies, prepaid, lalu dijumlahkan dapat hasilnya 185.997.000. Nah, lanjut fixed assetnya itu equipment dikurang akumulasi ditambah building dikurang akumulasi building, dapatlah hasil 108.600.000. Dapatlah hasil dari current asset dan fixed asset yaitu 293.797.000. Lanjut ke liability, jumlahkan antara account payable, income tax payable, dapatlah 24.331.000. Lanjut long term liability atau utang jangka panjang dari Bank BNI sebesar 18.500.000. Dapatlah hasil dari liability, short term liability dan long term liability, dapat hasilnya 42.831.000. Dan equity-nya diambil dari laporan perubahan ekuitas sebesar 250.966. Nah, antara liability dan equity ini dijumlahkan dapatlah hasilnya 293.797.000 dan hasilnya harus sama. Lanjut, sekarang kita mengerjakan closing journal. Closing journal ini
menutup akun-akun 4, 5, 6, drawing, dan laba atau rugi dari perusahaan. Nah, sales ini berkurang. Sales ini saldo normalnya di kredit. Jadi kalau misalnya ditutup atau dinolkan, pasti dia didebitkan. Nah, interest income juga sama. Dia saldo normalnya di kredit. Nah, kalau mau dinolkan, taruh di debit. Nah, sales discount dan sales return ini tadinya di debit jadi di kredit. Nah, kalau menutup itu kayak kebalikan dari akun kita itu, agar nilainya tuh 0 nanti pada saat posting buku besar. Nah, cost of goods sold ini tadinya kan di debit, karena mau dinolkan jadinya di kredit. Nah, income sumber ini membantu untuk menutup akun-akun seperti sales, cost, beban, loss atau laba atau profit. Nah, ini beban-beban tadinya kan ada di saldo normalnya kan di debit, terus karena dia mau dinolkan atau ditutup, dia dikreditkan. Nah, drawing juga ditutup, pengambilan uang pribadi. Tadinya drawing itu kan di debit, karena mau dinolkan jadinya di kredit. Nah, karena di PD Starship ini dia mengalami kerugian di perusahaannya, jadi equity-nya itu di debit karena dia loss, mengurangi modal bertambah di kredit. Nah, ini kan di debit, jadi dia mengurangi equity. Jadi income summary-nya itu kebalikannya, yaitu di kredit. Nah, dari closing journal ini kita harus mengisi account ref-nya ini. Tandanya kalau kita sudah posting ke buku besar. Nah, ini kan udah diposting ke dalam buku besar, jadinya udah ditulis account ref-nya, dan jumlahnya itu 83.780.000 seimbang dengan debit kredit. Lanjut yang terakhir, yaitu post closing journal. Nah, post closing journal ini akun yang masuk itu akun dari 1 sampai 3. Itu semua aset, semua utang, dan equity. Semuanya dimasukkan ke 3 akun itu, 3 nomor akun itu. Nah, di nilai ininya bisa lihat tadi. Neraca lajur itu memudahkan kita dalam laporan keuangan. Yang tadi kita buat itu seperti income statement, balance sheet, dan perubahan ekuitas. Nah, ini debit dan kreditnya itu balance.